Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya, Jupri Dejelatanto tentunya di channel R5. Hari ini, seperti biasa, kita masuk episode 8. Kemarin kita episode 7 dan sekarang episode 8. Tentunya masih rangkaian dengan Adipura. Karena kita tahu bahwa Adipura, pemeran utama yang ada di masyarakat itu adalah lurah. Bagaimana untuk menghayo-hayo masyarakat untuk kebersihan dalam rangka mendukung program Adipura. Baik, telah hadir di channel R5 Bapak Sahdin SH MSI selaku Lurah Lolu Selatan. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana ini kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Tentunya walaupun kita dalam kesibukan Pak ya, betul. Tetap artinya kita rasa berterima kasih karena Pak Sahdin sudah menyempatkan diri ke channel R5 ini kaitannya dengan ini Adipura. Jadi Adipura ini Pak tidak ini lagi kan di semua kelurahannya, tidak ada terkecuali. Jadi ini bincang-bincang tentang Adipura di kelurahan ini bagaimana sudah banyak. Jadi ini programnya Pak Wali Kota ini bagus sekali karena bisa memicu kita. Bagaimana caranya agar supaya kita meraih Adipura, tentu ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian. Salah satu kebersihan di Kelurahan Lolu Selatan sendiri. Ya, kalau untuk kebersihan ya itu yang terutama yang kita lakukan, termasuk memberikan keindahan lingkungan. Artinya ini kan program Adipura ini kan nanti dari awal memang sudah seperti itu kita kebersihan itu tetap kita laksanakan. Nah, itu upaya-upaya di lapangan ini kan kita lihat di media ini kan luar biasa ini kan Lolu Selatan ini Pak. Ini kalian lihat di media-media yang ada ini memang Lolu Selatan termasuk di taman-tamannya ini ya. Betul. Seperti yang tadi kan sudah disampaikan, ada beberapa program Pak Wali Kota yang dari 53 program. Jadi kita coba ambil di sektor penghijauan. Jadi kalau di Kelurahan Lolu Selatan itu kami kalau membuka ruang terbuka hijau itu sulitnya karena lokasi. Lokasi. Jadi coba kami kemarin bersama RT, RW, Ketua LPM, bersama-sama kami membahas itu bagaimana kita membuat ruang terbuka hijau. Maka adalah pemikiran-pemikiran kemarin, bagaimana kalau setiap sudut perempatan, ada ruang-ruang yang tidak dimanfaatkan, coba kita buatkan taman. Nah, jadi itu yang pertama yang kami coba gagas. Tapi setelah ada gagasan itu kan berpikir anggaran dari mana? Ini yang persoalan. Ini masalah ini. Kalau sudah berbicara anggaran ini pasti masalah. Sehingga kembali lagi kami coba rapat RT RW, coba kami mengundang masyarakat untuk mendukung semua itu. Karena saya bilang memang bukan semata-mata penilaian Adipura itu hanya karena kebersihan atau banyak yang harus dilihat, tapi barangkali kita harus mulai dari kebersihan, keindahan ini barangkali. Kebersihan dan keindahan, artinya asli bagus lah, enak lah dipandang mata. Jadi coba kami membuat itu, ada beberapa taman yang kami buat itu. Taman vertikal itu ada 2. Taman vertikal? Iya, taman vertikal. Artinya taman vertikal ini yang bagaimana? Yang terbuat dari besi. Dia memang berdiri di besi, kami buat tempat duduknya untuk pot di sana. Banyak orang bertanya itu bunga hidup atau bunga yang hiasan, apa ini? Yang hiasan, bunga hidup. Itu pun kami ambil itu sampai di Sidondo. Pak. Sampai Sidondo, Kabupaten Sigi sana. Kabupaten Sigi. Karena memang kami memang pikiran kemarin pertama kalau kami membuat ini taman ini, pertama kita pasti akan membutuhkan biaya. Kedua, setelah kalau memang jadi kita harus bagaimana perawatannya. Ini yang masalah. Kalau membuat itu barangkali mudah tapi perawatannya ini perawatannya. Nah, itu. Jadi kami membuat satu vertikal itu, taman vertikal itu kami didukung beberapa pelaku usaha ini. Beberapa pelaku usaha yang ada di kelurahan, baik yang dari bank, hotel maupun toko-toko itu. Kerjasama. Jadi kami minta partisipasinya, bukan kami minta uangnya. Kalau seandainya dia toko penjual besi, kami minta besinya. Partisipasi. Dan itu memang sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatan bersama RT RW. Jadi nanti RT RW bersama warganya nanti sampaikan. Dan RT RW pun siap, mereka punya insentif itu, potong saja kami 50. Karena insentif ini RT ini kan 500. Jadi dorong siap juga dipotong insentif mereka hanya
demi bagaimana mendukung daripada program Pak Wali Kota ini. Iya. Nah, itu. Tidak ada paksaan di situ. Tidak ada paksaan, tidak ada Ya, paksaan. manisnya hatinya mereka, kerelaannya mereka. Ya. Bentuk sumbangan lah. Ya, bentuk sumbangan. Mereka menyumbang. Kan kalau untuk potong ini kan memang agak ini. Tapi kan lagi-lagi kan mereka kan mau buat seperti termasuk lampu itu yang kita pasang, lampu-lampu fleksibel itu yang sumbangan dari toko Surya Elektrik. Luar biasa, Pak. Dia sumbang lampunya, dia sumbang orangnya yang memasang. Jadi bukan hanya sekedar lampu dia sumbang, tapi dengan tenaga dia sumbang. Tenaga. Nah, itu. Ya, baik Pak. Terus untuk ini kayak Adipura sendiri, ini kan ada Korlu. Bagaimana Korlu yang ada sudah bagaimana dia punya ini di lapangan? Korlunya. Ada Korcam. Iya, kalau Korcam kan yang mengawasi semua ya. Ini khusus Korlu ya. Korlu yang ada di situ, termasuk pengangkut sampah di situ. Apakah kendala apa yang ada dapat di kelurahan itu seperti ada kira-kira kendala-kendala? Apakah ada kendala-kendala lagi? Kalau kendala itu ya dengan masyarakat itu yang kurangnya dengan kesadaran itu. Kalau untuk Korlu ya kita bangun komunikasi memang. Kita bangun komunikasi karena memang yang Korlu kan memang mereka itu memang betul-betul ditugaskan bagaimana mengawasi daripada sampah semua itu, tumpukan sampah. Keberadaannya ini Korlu yang ada di lapangan ini memang sudah, kalau menurut Bapak ini selama ini sudah maksimal mungkin dia punya ini pemantauan tentang sampah di lapangan, atau masih ada juga kendala-kendala yang ini mereka dapat. Betul. Kalau mau dibilang maksimal ya maksimal. Nah, tapi kalau kita nilai bilang tidak maksimal karena andaikan masyarakat ini apa yang disampaikan oleh Korul maupun oleh Lurah itu bisa mereka menjadi perhatian mungkin ini sebenarnya mudah. Kalau menurut saya mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena mereka itu kan mobil kita sudah setiap hari armada kita itu mengangkut sampah, jadwal sudah ditentukan. Nah, ini kan Korul kan tinggal hanya mengawasi di mana titik-titik sampah yang mungkin yang menumpuk atau ada yang di TPS yang belum diangkat. Kan ini yang menjadi Korul. Kalau menurut saya, kalau di wilayah saya barangkali Korul sudah maksimal. Cuma ya itu masyarakatnya ini masih ada sampah sana sini, ya itu sudah. Yang memang harus menjadi kerjasama kita sama-sama itu. Untuk ini warga yang masih belum tentang aturan-aturan itu, bagaimana caranya di lapangan untuk penertiban itu? Mereka yang tidak kurang dengan jam pembuangan sampah. Jam pembuangan sampah. Jadi kalau saya kebetulan kalau di wilayah saya itu, kalau di mana setiap acara biasa saya itu diundang oleh masyarakat biasa menjadi MC, ucapan terima kasih. Nah, saya disitulah kesempatan saya biasa sosialisasi, biasa saya sisipkan biasa sebelum di acara inti biasa saya sisipkan dengan sosialisasi itu dengan perwali, kami sampaikan kepada masyarakat jam pembuangan hari-hari apa, kayak macam ini kan kita sudah jadwalkan macam di Kelurahan Luhur Selatan itu ada 11 RW, 41 RT. Nah, jadi macam dia angkat RW ini mungkin hari ini, besok lagi tidak, lusa. Nah, ini yang kita sampaikan, jadwal yang kita sudah atur itu sama-sama dengan LH. Nah, ini yang kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa kalau bukan jam pembuangan, jauh usah dikeluarkan sampah. Karena masalahnya ada kucing, ada anjing di sana itu. Nah, jadi sehingga kami sampaikan kalau sudah waktunya jam pembuangan keluarkan. Sehingga kemarin itu mungkin kelurahan pertama memasang toa di mobil armada itu, Kelurahan Luhur Selatan. Kelurahan Luhur Selatan yang pertama pasang toa ya. Karena saya itu hanya kemarin itu sempat ada warga begitu lewat mobil DLH, armada DLH yang 6 roda itu, baru dia keluarkan sampahnya. Begitu saya sampai, Bu, kenapa lagi dikeluarkan sampahnya ini? Sementara mobil DLH ini sudah lewat ke sana. Artinya Bapak turun juga ya? Saya turun itu, saya turun. Saya turun karena saya tidak mau kalau sudah lewat armada, sudah habis diangkat sampah, muncul lagi sampah di situ. Saya tidak mau. Akhirnya saya tegur kemarin, Bu, kenapa lagi dikeluarkan? Dia jawab sama saya, Pak, saya tidak dengar tadi mobilnya, Pak. Saya ada di belakang dengan anak-anak kecil, kasih mandi anaknya, bayi itu. Jadi saya berpikir, saya harus
kalau seandainya nanti, kan kita sudah dengar bahwa nanti ada armada kecil nanti di kelurahan. Iya. Saya bilang kalau seandainya nanti ada armada di kelurahan saya coba akan membuat orang itu bagaimana dari jauh. Dia sudah mendengar itu, oh ada mobil sampah datang. Iya. Nah, jadi itulah barangkali kemarin itu apa itu menjadi alasan saya coba pasang toa. Akhirnya teman-teman lain saya sudah bisa mengikuti. Berarti memang sudah rutin ini, boleh dikata rutin ini Pak Lurah, tiap pagi memang harus sebab ntar kita jalan. Seperti itu. Jadi sehingga laporan biasa saya sampaikan ini kegiatan rutin kita lakukan, yang mana sehingga biasa saya komunikasi dengan kadang-kala PKB dengan kepala seksinya, Pak Korlur, Korcam, saya coba bangun komunikasi mereka kalau seandainya ada sampah di sini belum diangkat apakah memang sudah diangkat tadi atau memang belum diangkat, sehingga kalau memang sudah dilewati armada sudah diangkat masih ada, ini saya akan tegas di situ kepada masyarakat itu. Iya. Seperti itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini dengan penyampaian Bapak ini tidak menutup kemungkinan semua lurah-lurah yang ada juga mungkin berbuat seperti Bapak, turun di lapangan. Kan Insya Allah mungkin lurah-lurah mungkin semua semua turun. Cuma mungkin beda-beda caranya. Beda-beda caranya untuk turun. Mungkin Bapak turun pakai toa atau apa? Biasa juga pakai toa, Pak. Iya. Pakai toa. Itu sangat luar biasa seorang lurah itu dengan toa, Pak. Yang seharusnya mungkin saya korlurnya, tapi ini lurah sudah turun tangan juga. Itu artinya apa? Demi lingkungan yang ada di Kelurahan Lulu Selatan, kebersihannya. Betul. Apalagi kita dalam rangka untuk menghadapi Adipura. Ya betul. Mungkin Pak sebelum ini kita mungkin ada harapan-harapan ke masyarakat, bagaimana lagi untuk Lulu Selatan, untuk harapan-harapan lain masyarakat yang ada di Kota Palu juga, terutama di Lulu Selatan, harapannya untuk ke depan untuk menghadapi Adipura ini, bagaimana? Betul sekali. Kalau saya punya harapan, apa yang menjadi program wali kota ini harus kita dukung. Tapi Pak Wali Kota biar program semanis apa kalau seandainya ini kita semua elemen tidak mendukung. Seperti ini target yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Saya hanya berpikir bagaimana target ini bisa tercapai. Barangkali ini saya harus tahu potensi yang ada di kelurahan saya. Sehingga barangkali ini sedikit saya sampaikan di sini. Mungkin sudah ada 1 minggu lalu saya coba turunkan pegawai saya untuk melakukan pendataan semua pelaku-pelaku usaha. Jadi pelaku usaha macam restoran, rumah makan, toko, termasuk rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah. Kan di perwali kita yang di nomor 18 tahun 2022 kan di situ sudah ada kategori kayak rumah sakit berapa, apotik berapa, kan sudah ada. Jadi sehingga coba kita membuat draftnya itu sehingga nanti pegawai saya mendata, dia sudah tahu. Kayak macam toko besar, toko sedang, toko kecil. Sehingga nanti itu yang maksud saya kita rekap. Setelah kita rekap tentunya nanti kan potensi di Kelurahan Lulu Selatan rumah tangga itu berapa, dari pelaku usaha berapa, tentunya kan potensi dalam 1 bulan ini datanya sekian. Ini yang kita mau serahkan ke DLH, nanti DLH lah yang nanti seperti bagaimana. Sehingga saya sampaikan RT tolong masukkan juga saya datang. Macam katakanlah di RT ini ada 60 KKH di sana yang sudah membayar mungkin 40. Yang 20 ini yang kita cari. 20 ini tidak membayarin alasannya apa? Mungkin belum diangkat sampahnya. Iya, biar jelasin. Atau memang sudah diangkat sampahnya tapi dia tidak mau bayar, atau dia memang tidak bayar karena alasan dia tidak mampu. Ini karena Pak Wali juga sampaikan, kalau seandainya memang dia betul orang susah, jangan dikenakan. Tidak perlu, karena memang biasa kan kalau kita melihat kan hanya biasa melihat rumahnya permanen atau semi permanen. Ternyata rumah ini hanya warisan daripada orang tuanya sebelumnya. Ternyata ini tinggal anak-anaknya tidak punya kerja. Hanya ikut juga kerja serabutan. Rumahnya tuh yang bagus. Rumahnya saya bagus. Ini yang maksudnya saya sampaikan RT, ini yang menjadi PRT kita deteksi agar supaya jangan kita masukkan semua dalam potensi padahal dia itu tidak bisa kita tarik retribusinya. Tentunya kan semua dari pendataan RT tadi itu. Iya betul, betul sekali. Itu yang kita harapkan. Iya betul. Kita harapkan juga di kelurahan lain seperti itu juga. Artinya supaya ini bagus ini. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman lurah lain bisa sama-sama. Artinya supaya
Pak Wali memberikan target kepada kita ini memang tepat. Artinya hitung-hitungannya sudah ada. Ya, hitung-hitungannya sudah ada. Iya, berapa target nanti yang akan kita capai akan ditahu dengan berdasar pendataan tadi. Betul. Kan betul. seperti itu. Gitu. Ini menarik sekali nih bahasan ini cuma waktu memang kita ini agak. Betul. Tapi apa-apalah. Ini lagi kemarin kan ada ini lagi ya, apa namanya, lomba kebersihan kelurahan. Betul. Iya. Untuk Lulus Selatan sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah Lulus Selatan masuk 8 besar. 8 besar ya. Iya. Alhamdulillah, Pak. Ini kita dalam hal untuk kebersihan ini, walaupun kita tidak dapat ini, tapi tetap kita punya semangat untuk kebersihan tetap ada. Insya Allah. Sehingga memang kemarin setelah dilakukan penilaian dan sudah dilakukan pengumuman, sudah ada teman-teman yang mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini yang saya sampaikan kepada warga saya, semua ketua RT saya. Saya sampaikan karena mereka juga kan siapa yang tidak menginginkan untuk mendapatkan juara 1? Siapa yang tidak menginginkan? Karena memang Kelurahan Lulus Selatan ini sudah 2 kali pernah meraih juara 1. Oh, 2 kali, Pak ya. Sudah pernah. Nah, sehingga saya sampaikan, saya besarkan hati masyarakat saya, RT RW saya, bahwa tujuan kita bukan semata-mata hanya karena mencari juara 1. Yang saya takut kita hanya memang mencari juara 1, setelah habis lomba kita tidak kerja lagi. Jadi saya bilang bukan itu tujuan kita, tapi bagaimana tujuan kita agar supaya Kelurahan Lulus Selatan ini tetap bersih, tetap indah. Jadi saya bilang jangan patah semangat. Saya bilang tetap kita maju. Karena tujuan bukan hanya untuk kita harus mencari menang, tapi bagaimana kelurahan ini biar lebih bagus. Bersih. Ya, bersih. Iya, yang terus yang untuk retribusi bagaimana, Pak? Yang di sana pada retribusinya sampah. Apakah memang ini pembayaran untuk retribusi itu di kelurahan juga ya? Retribusi. Iya. Atau langsung ke Delha untuk Kelurahan Lulus Selatan? Kami memang ada beberapa kami arahkan ke Delha. Tapi untuk membantu masyarakat hanya dengan membayar 35.000 kita arahkan lagi mereka, terpaksa kami coba memang ada surat perintah juga, kami coba membuat loket untuk pelayanan. Ada loket, Pak, ya? Ada loket yang kami siapkan untuk Delha untuk pembayaran retribusi sampah itu. Nah, jadi kami yang melakukan penyotoran ke Delha. Untuk itu. Ini melihat dari masyarakat yang ada di sana itu punya target kah untuk penyetoran yang di kelurahan atau bagaimana? Ada target tersendiri ya? Target maksudnya target untuk pendapatan retribusi yang ada di kelurahan itu sudah bisa ada hitung-hitungannya per tahunnya, kira-kira sekitar berapa? Kalau per tahunnya tidak, malah kami 1 bulan itu sudah ditargetkan sama Pak Wali Kota. Sehingga saya sampaikan ini, saya sampaikan saya punya pegawai, data kita perlu. Sehingga data ini dulu yang kita masukkan. Makanya saya suruhnya data ini dulu kita masukkan, sehingga kita berbicara data. Karena nanti kalau seandainya kita diberikan target dari pemerintah kota, dari wali kota maupun dari Delhasan yang diberikan, kita tidak bisa bantah karena kita tidak tahu berapa sebenarnya kemampuan potensi yang ada di kelurahan kita. Sehingga saya bilang, kita data dulu. Jadi penerimaan memang kita sudah lakukan penerimaan. Kalau Kelurahan Lulus Selatan sendiri, penyetorannya sudah sekitar 80 juta lebih barangkali. Bukan per hari, bukan. Ini selama penerimaan retribusi sampah yang kami sudah terima ini sudah 80 juta lebih. Ini belum termasuk yang mungkin penerimaan yang kemarin. Ini sudah masuk untuk retribusi di kelurahan ini mulai dari bulan apa? Tahun? Kami menerima itu dari bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya, sudah Maret. Sejumlah 80 juta. Karena waktu bulan-bulan pertama itu kan masih masanya terus sosialisasi, mobil juga baru mulai. Kan Pak Wali sampaikan usahakan efektif dulu kendaraannya baru kita mulai lakukan penagihan. Ini kan kita hampir semua kelurahan ini masih dari tahap ini untuk sosialisasi, edukasi masyarakat. Insya Allah nanti kalau sudah lepas dari ini mungkin lebih lagi daripada itu. Iya, betul. Iya. Makanya ini yang saya coba lakukan pendataan itu, Pak. Saya mau lihat betul berapa potensi yang ada di kelurahan, sehingga kita coba pacu nanti penerimaannya itu apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota itu barangkali ya lebih lagi dari situ kalau kita punya keinginan. Soalnya kan retribusi ini kan bukan untuk siapa, kan untuk masyarakat juga. Betul, dari masyarakat kembali ke masyarakat. Betul. Kembali ke masyarakat bukan berarti dalam bentuk barangkali diuangkan lagi ke masyarakat, tentunya kan tidak. Betul. Ya kita fasilitas-fasilitas yang ada termasuk kendaraan apa semua kan kita operasional apa semua dari hasil retribusi tadi. Betul. Mungkin pembangunan bank sampah juga atau apa. Kalau bank sampah sendiri di Kelurahan Lulus Selatan ada
Ada ya? Ya, Iya. itu bank sampah kita itu yang mungkin kalau di Palupi maupun di Silai itu barangkali TPS 3R-nya mereka kan sudah lama berjalan, jadi Iya. memang mereka sudah dilakukan pembinaan mungkin. Kalau di Kelurahan Losatan sendiri kemarin itu, kami itu kesulitannya membuka bank sampah itu yang memodali itu. Yang memodali itu. Ya, yang modal itu. Jadi alhamdulillah kami sudah coba rekrut ini yang apa namanya pengepul ini, Pengepul. dan kami kerjasama semua dengan yang pemulung-pemulung ini. Ya. Jadi alhamdulillah untuk di Kelurahan Lu Selatan sudah ada bank sampah. Kemarin sudah mendapatkan bantuan sudah dari sama Pak Wali, kita mendapatkan timbangan melalui DLH kemarin ada timbangan, ada meja. Sudah kami dapatkan itu. Itu yang begitu itu kan perputaran retribusi kan ada. Iya, iya retribusi betul. itu kan kembalinya lagi betul. Seperti itu. Betul. Peruntukannya. Iya, pengadaan sarana prasarana yang ada untuk tentunya untuk kebersihan. Betul. Di Lulu Selatan kan Kelurahan Lulu Selatan seperti itu. Dan tentunya berlaku di semua kelurahan. Kalau memang kenaikan ini retribusi ini bisa maksimal dia punya ini tentunya akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya, masyarakat sendiri yang merasakan. Iya. Baik Pak, terima kasih ini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak nih Pak. Mungkin masih ada pesan lagi pesan khusus lagi untuk Lulu Selatan itu. Iya. Jadi saya hanya pesan kepada masyarakat saya, ayo. Ya, mari kita sama-sama dukung program wali kota ini. Bagaimana tahun 2023 ini Palu Adipura bisa sehingga kita bisa kerjasama apa yang menjadi harapan pemerintah sepertinya retribusi sampah. Kalau sudah diangkat sampahnya, ayo kita bayar. Bayar kita punya retribusi. Jangan hanya kita minta kita punya hak tapi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Jadi ini harapan saya kepada masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Lu Selatan agar supaya barangkali ayo kita dukung program wali kota. Ada beberapa ini 53 program wali kota ini yang ada di kelurahan, ayo kita sama-sama kerjasama. Untuk itu barangkali Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas ini pesannya ke masyarakat Lulu Selatan utamanya Pak ya. Khususnya tidak menutup kemungkinan kan masyarakat satu kota Palu ini. Insya Allah mereka bisa dengar ini Pak Saldin untuk hari ini. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya di channel R5. Sekali lagi terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Saya juga. Ini kan demi masyarakat. Ya, ini, saya biasa nonton ini channel ini. Saya nonton channel. Saya hanya berpikir juga kapan saya mau diundang di sana. Seperti itu Pak. Karena memang kami Pak ini mohon maaf ini memang Bapak masuk di episode 8. Episode 9, 10 itu masih ada lagi. Masih ada 4 lagi. Termasuk kepala bidang DLH, kepala seksi dan kadisnya tentunya. Insya Allah nanti semua ini artinya apa supaya masyarakat lebih paham lagi tahu tentang edukasi sosialisasi. Ini yang kami harapkan dan kami dari R5 juga ya seperti itulah menjadi bentuk dukungan kami terhadap pemerintah yang ada sekarang ini. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Baik, kita akhiri. Terima kasih, itulah perbincangan kami dengan Pak Sahdin SH MSI selaku Lurah Lulu Selatan. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adipura.